Suku Mentawai hidup tersebar di Kepulauan Mentawai. Meski masih menjadi bagian Sumatera Barat, namun untuk keturunan suku Mentawai mengikuti garis ayah atau patrilineal. Alam Mentawai nan subur membuat orang Mentawai bertahan hidup di pedalaman. Di sini, suku Mentawai terdiri dari beberapa subsuku yang tetap menjaga kearifan lokal, adat istiadat peninggalan leluhur. Keberadaan Sikere atau pemuka adat yang juga ahli pengobatan tradisional dalam kehidupan masyarakat Mentawai hingga kini masih memegang peranan penting dalam adat. Hidup jauh dari keramaian kota tidak menjadikan orang Mentawai melupakan pendidikan. Sekolah hutan menjadi salah satu wadah anak-anak Mentawai belajar, meski dalam kondisi yang serba terbatas. Kali ini saya menelusuri sebagian keseharian suku Sangong Mentawai yang hidup di Mongan, Simasapsap, Siberut Selatan. Nah, jadi ini awal perjalanan kita menuju Pulau Mentawai letaknya sih tepatnya di Siberut Selatan. Nah, ini namanya Pelabuhan Bungus. Sekarang kita masih di Padang, kita mau masuk ke kapalnya. Nah, kapal ambu-ambu merupakan salah satu sarana transportasi yang menghubungkan Padang dan Muara Siberut Selatan. Kapal ambu-ambu melayari rute ini hanya 2 kali dalam sebulan. Pantas saja ramai. 240 per. Seger banget pagi-pagi di tengah laut, dan kita sebentar lagi mau sampai di Kepulauan Mentawai di Pulau Siberut Selatan. Nah, biasanya kalau kita lagi untung di laut sini suka ada ikan lumba-lumba. Itu dia tuh ikan lumba-lumbanya. Wah, banyak ya. Kapal ini ada hanya sebulan 2 kali, yaitu setiap hari Kamis, minggu kedua dan minggu ketiga. Jadinya wajar aja kalau itu banyak banget. Udah banyak angkutan-angkutan nih, mereka ada yang dijemput keluarganya, terus juga ternyata udah banyak mobil angkutan untuk mengangkut barang-barangnya. Dan kali ini memang kapalnya penuh banget lah, karena itu tadi jadwalnya jarang-jarang. Perahu ini dan menuju ke Muara karena kita pengen beli perlengkapan untuk sebelum masuk ke daerah yang lebih dalam lagi. Sekarang kita mau menuju ke Silaoinan, itu nama dusun di mana tempat suku Mentawai tinggal. Mudah-mudahan air lagi pasang, jadi nggak terlalu menyulitkan jalannya perahu ini. Kalau menyusuri Sungai Silaoinan, tepatnya menuju ke Mongan Simasapsap, ternyata medannya penuh tantangan. Jalannya berliku-liku, jadi tidak sembarang orang bisa dengan mulus mengemudikan sampan motor. Sesekali sampan harus berhenti karena mesin yang ngadat akibat terlilit lumpur ataupun batang kayu. Beruntung sampan motor saya dikemudikan dengan Swendi, anak Mentawai asli. Dengan penuh kesabaran, Swendi menjalankan sampan motor. Wendy paham betul seluk-beluk alur Sungai Silaoinan. Kata Wendy, cuaca di sini cepat sekali berubah. Dari panas bisa tiba-tiba hujan.
ininya. Karena pantai kemudian begini. Deh, kasih lagi. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Ya tangannya udah pucat gini karena kita setengah perjalanan diisi dengan hujan. Dan ini adalah Uma yang nantinya kita akan tinggal di sini. Nah malam ini kita diajak makan bersama karena memang orang-orang Mentawai ini memang menjunjung tinggi kebersamaan. Nah ini acara makan bersama, ada lauk-lauk dari ini ikan yang dimasak di bambu, namanya apa namanya? Iba kaubuk. Nah ini ada makanan khasnya orang sini, ini namanya sagu kapurut. Nah ini sagu ini dibakar di daun sagu. Mari makan. Ini dia sagu kapurut. Ini sebenarnya makanan pokok orang-orang sini. Jadi nggak setiap hari makan nasi, yang tiap hari dimakan adalah ini sagu kapurut ini. Wah, nikmat sekali makan bersama keluarga Aman Sabaogo yang rumahnya saya dan teman-teman tumpangi. Gua kata. Iba kaubuk, kapurut, dan tentunya nasi plus sambal mentah. Pokoknya mantap. Setelah kenyang menikmati santap malam buatan Bay Sabah, saya bergabung dengan anak-anak yang sedang berlatih turuk atau tarian tradisional Mentawai. Turuk adalah tarian yang bersifat menghibur atau untuk mengungkapkan kegembiraan. Turuk biasanya ditarikan oleh sikirei atau pemuka adat, namanya turuk sikirei. Nah, yang sedang ditarikan anak-anak ini namanya turuk simata atau yang biasanya ditarikan oleh orang-orang biasa. Gerakan-gerakan turuk adalah gerakan yang meniru kehidupan sehari-hari binatang di hutan, seperti ular, monyet, atau burung elang. Konon lewat turuk, nenek moyang orang Mentawai mengungkapkan penghayatan mereka atas kekuatan alam yang secara turun-temurun telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan mereka. Sekarang udah malam, kita semua udah ngantuk dan pengen tidur. Nah ini ada salah satu kebiasaan unik dari orang-orang Mentawai ini, yaitu bagian tidurnya yang tadinya tidak bersekat, ini namanya pereman ya. Pereman ini yang tadi tidak bersekat lalu dibagi-bagi tapi pakai kelambu ya. Nah ini kelambunya sih kalau menurut saya ini lebih ke kain aja ya. Ini tidur di sini berdasarkan jenis kelamin. Jadi di sini untuk bagian perempuan, jadi anak-anak perempuan yang pasang di sebelah sana untuk laki-laki, dan bahkan kalau suami istri pun tidur di kelambu yang berbeda. Jadi ya suaminya dengan anak-anak laki-laki dan ibunya dengan anak-anak yang perempuan. Udah ngantuk ya, kita tidur yuk. Ya, kita masuk. Kita tidur. Ini cukup kan? Cukup ya. Wah, ternyata di sini lebih hangat ya. Ya. Aku sebelah sini ya. Iya. Pagi ini matahari belum juga merah, tapi orang-orang suku Mentawai sudah melakukan aktivitas. Bukan cuma orang dewasa,
tapi juga anak-anak. Anak-anak bangun tidur langsung memarut batang sagu. Memarutnya saja caranya unik. Alat parutnya pakai batang pohon yang ada duri-durinya. Ternyata sagu bukan hanya untuk makan manusia saja, tapi juga dimanfaatkan untuk pakan hewan ternak. Anak-anak perempuan pun tidak kalah dengan anak laki-laki. Mereka mengisi aktivitasnya dengan mencari ikan di rawa dekat rumah. Nantinya ikan hasil tangkapan dimasukkan ke dalam bambu dan kemudian dimasak untuk makan keluarga. Kalau pagi-pagi, ibu-ibu ini di aktivitasnya membuat sarapan pagi. Sarapan paginya mereka kapurut, makanan pokok orang Mentawai. Kapurut ini terbuat dari sagu, lalu dimasukkan ke dalam daun sagu juga. Nah, nanti dibentuk jadi kayak gini. Nih, jadi kayak gini, lalu nanti ini dibakar. Nah, ini yang setiap hari mereka makan adalah ini. Ini dimakan dengan lauk, dengan sayur. Nah, ini kapurutnya udah dibungkus, terus dibakar. Nah, ini bakar ini udah ada. Bagian ini taruh di sini. Sini. Kapurut ini dibakarnya sampai sekitar 1 jam, tapi sambil dibalik-balik biar nanti nggak hangus sebelah. Kita lagi singgah di rumahnya di perkampungan suku Sangong. Nah, ini ada rumah anggota sukunya di sini dan ini adalah ada rumah atau uma. Nah, uma ini adalah rumah adat khas orang Mentawai. Nah, bisa dilihat itu di bawah uma ini ada kandang-kandang ternak, ada babi, ada kerbau, ada bebek dan segala macam hewan ternak dipeliharanya di bawah uma ini. Nah, sekarang saya pengen ajak nih ke dalam. Kita lihat ke dalam aja yuk, ke dalam uma. Ups. Nah, ini dalamnya uma. Nah, ini dia tadi yang dalamnya uma. Ini adalah beranda depannya uma. Nah, ini uma ini memang tempat berkumpul. Nah, ini lagi ada bapak-bapak, anak-anak muda yang lagi bermain. Jadi uma ini terdiri dari ini ugla-ugla atau tiang-tiang. Nah, tiang-tiang ini tidak dipaku, dia dipasangin pakai palang bertingkat. Jadi tidak ada paku-paku untuk di atasnya ini, untuk rangka atasnya. Terus hanya memakai tali-tali rotan saja. Yang unik di uma ini adalah ada banyak kuali-kuali yang nih, ini ada banyak kuali yang ditaruh di sepanjang rumah dari mulai di depan sini sampai nanti di dalam sana. Katanya sih kuali-kuali ini semakin banyak kuali yang ada di rumah itu menunjukkan tingkat sosial. Jadi kalau di rumah ini banyak kuali berarti mungkin tingkat sosialnya lebih tinggi. Pokoknya kuali ini adalah nilainya sangat mahal di sini. Dari besi. Nah, ini di saat kita mau masuk ini ada tulang tengkorak-tengkorak dari binatang-binatang yang sudah disembelih. Jadi yang dipelihara lalu disembelih dan tulangnya ini digantungkan dan menghadap ke dalam uma. Nah, ini bagian dalam dari uma. Bagian dalam ini terdiri dari batpuiligat. Nah, di sini ini adalah namanya tadi batpuiligat untuk makan. Jadi untuk makan bersama ini di sini. Di dalam uma ini juga ada abut lalep. Nah, ini atau abut uma. Ini adalah mungkin lazimnya disebut dapur. Nah, ini ada tungku panjang di sini. Di atasnya ini tempat kayu bakar dan abut uma ini ada 2 di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan.
Hidup jauh di pedalaman tidak membuat orang Mentawai lupa akan pendidikan. Sekolah hutan menjadi salah satu sarana orang Mentawai untuk menambah pengetahuan meski dengan fasilitas yang sangat minim dan sederhana. Guru-guru yang mengajar di sekolah hutan adalah anak asli Mentawai yang beruntung sempat mendapat pendidikan formal hingga sekolah menengah umum di Siberut. Mulai dari hari Senin hingga Jumat, Ibu Tiur dan Swendi mengajar anak-anak ini. Meski bukan sekolah formal, sekolah hutan memiliki jenjang kelas. Tapi saat ini baru sampai kelas 3 sekolah dasar. Ternyata pelajaran di sekolah hutan juga beragam. Selain pelajaran membaca dan berhitung, juga ada pelajaran kembali ke alam. Orang Mentawai memang terkenal dengan ilmu pengobatan yang bersumber dari alam sekitar. Nah, ini hasil tumbuh-tumbuhan yang mereka udah ambil nih, pinjem deh. Ini contohnya ini tadi apa namanya, kabit loga ya. Katanya ini untuk campak atau untuk gatal-gatal nih. Ini dia kegiatan yang paling anak-anak suka. Latihan memanah setelah sekolah usai. Kemahiran memanah memang penting bagi laki-laki Mentawai karena berburu menjadi salah satu mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, memanah sudah dikenalkan sejak dini. Pulang sekolah biasanya mereka latihan memanah, dan tapi bukan hanya sekedar permainan, karena ini adalah persiapan nanti ketika mereka pada usia tertentu dan dengan orang tuanya dibiarkan untuk berburu secara sesungguhnya. Ini ada Sikire yang tinggal di rumah ini. Saya coba untuk menemui Sikire ini. Sikire adalah tokoh adat atau pemimpin upacara adat. Seorang Sikire sudah pasti memiliki kemampuan istimewa melakukan upacara penyembuhan. Karena Sikire dapat melihat jiwa, melihat roh nenek moyang serta roh-roh lain dan berkomunikasi dengan segala makhluk halus. Gak bacain. Ini salah satu tarian Sikire. Kalau ini namanya turuk Sikire ya. Memang tarian-tarian yang ditarikan oleh para Sikire. Sebenarnya saya datang ke rumah ini untuk melihat ritual upacara atas kelahiran. Tapi karena ada juga seorang ibu yang tengah mau melahirkan dan tinggal menunggu waktu, akhirnya Sikire ini tidak dapat menunjukkan keahliannya secara sempurna kepada saya karena takut mengganggu ibu yang sedang mau melahirkan yang sudah ada di dalam kamar.